Matematika menyenangkan. 2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita akan membahas tentang peluang dua kejadian saling lepas. Dua kejadian saling lepas itu adalah dua kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Contohnya, pada saat melempar sebuah koin tidak akan mungkin muncul kedua sisinya secara bersamaan. Begitu juga pada saat kita melempar sebuah dadu, tidak akan mungkin muncul dua sisi dadu secara bersamaan. Berikut aturannya. Misalkan ada dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Jika kejadian tersebut saling lepas, maka peluang A gabungan B atau P A gabungan B itu sama dengan PA ditambah PB. Sedangkan untuk kejadian tidak saling lepas, ini artinya ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Maka untuk PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi dengan PA irisan B. A irisan B ini adalah anggota yang sama antara himpunan A dan anggota himpunan B. Kita bahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas. Contoh yang pertama, seorang anak melempar undi dua dadu bersama-sama satu kali. Tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu 6 atau 10. Ciri khas soal mengenai peluang dua kejadian saling lepas adalah ada dua kejadian yang dipisahkan dengan kata atau. Maka kita nanti menyelesaikannya menggunakan aturan peluang dua kejadian saling lepas. Kita tuliskan informasi-informasi yang kita peroleh dari soal ini. NS sama dengan 6 pangkat 2 karena yang dipakai dua dadu. NS sama dengan 36. A sama dengan kejadian muncul dua mata dadu berjumlah 6. A sama dengan 15, 24, 33, 42, 51. Maka NA sama dengan 5. Sedangkan B untuk kejadian muncul dua mata dadu berjumlah 10. Maka himpunan B 4, 6, 55, 64. Maka NB sama dengan 3. Kita lihat anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B, sehingga yang kita pakai aturan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. PA gabungan B sama dengan rumus PA NA per NS, rumus PB NB per NS. PA gabungan B sama dengan 5 ditambah 3, 8 per 36. Ini masih bisa disederhanakan, 8 per 36 sama-sama dibagi dengan 4, sehingga PA gabungan B sama dengan 2 per 9. Contoh 2, dalam sebuah kotak terdapat 4 bola hijau, 5 bola merah, dan 3 bola biru. Jika dari kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus secara acak, tentukan peluang terambilnya 2 bola biru atau 2 bola merah. Banyaknya bola pada kotak tersebut adalah 12. 4 tambah 5 ditambah 3. NS sama dengan kombinasi 12, 2. 2 bola dari 12 bola yang ada. Ingat kembali aturan kombinasi, sehingga untuk C12, 2, 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kita proses, 12 faktorialnya kita uraikan sampai 10 faktorial saja karena penyebutnya ada 10 faktorial. Hasil dari 12 dikurangi 2 faktorial. Ini bisa kita sederhanakan, 10 sama 10 faktorial ini bisa dicoret, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 11-nya kita tulis lagi, sehingga NS sama dengan 66. Kita misalkan A untuk kejadian terambilnya 2 bola biru, maka NA sama dengan kombinasi 3, 2. 2 bola dari 3 bola biru yang ada. Maka 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorialnya kita uraikan sampai dengan 2 faktorial. Ini bisa dicoret 2 faktorial sama 2 faktorialnya. Maka untuk NA sama dengan 3. 1 faktorial hasilnya 1. Jadi 3 dibagi 1 hasilnya 3. B itu untuk kejadian terambilnya 2 bola merah. Maka NB sama dengan kombinasi 5, 2. 2 bola dari 5 bola merah yang ada. Jadi 5 faktorial dibagi
5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kita proses, 5 kali 4 kali 3 faktorial. Untuk 2 faktorialnya kita uraikan. Ini 3 faktorial sama 3 faktorial bisa dicoret. 5, 4 dibagi 2 hasilnya 2, jadi 5 dikali 2 hasilnya 10. NB sama dengan 10. Baru masuk ke aturan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Rumus PA, NA per NS, rumus PB, NB per NS. Masuk yang sudah diketahui, NA sama dengan 3, NB sama dengan 10, sedangkan NS-nya sama dengan 66. Sehingga PA gabungan B itu sama dengan 13 per 66. Contoh 3. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap atau kelipatan 3 pada pelemparan sebuah dadu. Karena yang dipakai hanya sebuah dadu, maka NS-nya sama dengan 6. Kita misalkan kejadian A itu adalah untuk kejadian muncul mata dadu genap. Maka himpunan A sama dengan 2, 4, 6. NA berarti sama dengan 3. 1, 2, 3. B, kita misalkan untuk kejadian muncul mata dadu kelipatan 3. Himpunan B sama dengan 3, 6. Maka NB sama dengan 2. Perhatikan di sini, anggota himpunan A dan anggota himpunan B ada anggota yang sama, yaitu 6. Sehingga ada A irisan B, yaitu 6. NA irisan B sama dengan 1. Baru masuk ke aturan, karena ada irisan di sini, maka kita menggunakan aturan yang kedua. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi dengan PA irisan B. PA rumusnya NA per NS, PB rumusnya NB per NS, PA irisan B rumusnya NA irisan B per NS. NA 3, NB 2, NA irisan B 1, NS-nya 6. Sehingga PA gabungan B sama dengan 4 per 6. Ini masih bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. PA gabungan B sama dengan 2 per 3. Demikian pembahasan kita tentang peluang dua kejadian saling lepas. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, 2M Matematika menyenangkan.